Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua ya. Jadi kali ini Dunia Kebun akan melakukan penanaman kelapa sawit ya. Namun sebelum kita melakukan penanaman kelapa sawit, itu ada beberapa tips ya untuk melakukan pengolahan tanah, yang mana lahan kita di sini adalah lahan gambut. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini banyak sekali tumbuhan ataupun gulma, yang mana terlihat kebanyakan itu adalah rumput pakisan ya. Nah, ini awalnya ini sudah pernah kita tanami, namun bentuk fisik daripada kelapa sawitnya itu kurang bagus ya, dikarenakan memang kebun kita ini selalu terendam oleh air nih. Nah, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh kebun di sebelah yang akan saya tanami ini, itu banyak yang mengering ya. Itu walaupun kita diberi pupuk apapun, kalau memang sifatnya tanaman itu akan terus terendam, itu tidak baik untuk kelanjutan daripada pokok sawit yang kita harapkan ya. Nah, kebun kita di sini ini ada 2 hektar ya bosku. Jadi larinya ke sana adalah 200 meter. Nah, jadi untuk menanam kelapa sawit di lahan gambut itu, kalau memang lahannya rendah, perlu irigasi ataupun pembikinan paret seperti ini, yang mana tujuannya adalah sebagai pembuangan atau penampungan air, yang nantinya kalau memang terjadi hujan itu akan bisa menjadi penyerapan ya, jadi tidak menggenangi daripada pokok sawit yang kita tanam. Nah, itu adalah tujuan yang utama. Nah, yang kedua, galian daripada paret ini bisa meninggikan daripada tanah yang mau kita tanam pokok sawit ya bosku. Nah, ini sebelum kita lakukan penggalian yang menggunakan eksavator, itu tanah ini sangat rendah sekali, bahkan tidak serata ini ya bosku. Nah, jadi boleh dikatakan itu banyak rawanya. Nah, setelah kita lakukan penggalian, itu akan meninggikan posisi tanah, dan inilah bentuknya teman-teman semua. Nah, inilah. Nah, namun di waktu bosku-bosku melakukan penanaman ini, nantinya Dunia Kebun akan membiarkan tanah yang sudah kita olah ataupun yang sudah kita lakukan penggalian itu akan kita diamkan sampai lahan yang kita gali ini akan menimbulkan rumput-rumput atau sudah tumbuh rumput ya, yang mana fungsinya biar tidak terlalu panas di waktu kita melakukan penanaman bibit sawit yang masih kecil ya. Terus yang kedua, untuk menetralkan daripada zat asam yang awalnya tadi ada di bagian dalam, itu nantinya akan terkurangi sendiri ya. Nah, nanti ada caranya untuk melakukan penanaman kelapa sawit itu. Sebelum kita melakukan penanaman, ada beberapa pupuk yang akan kita taburkan pada lubang di mana kelapa sawit ataupun bibit kelapa sawit itu akan ditanam. Nah, untuk perkebunan kita ini kita bikin satu-satu ya bosku. Jadi nanti di bagian yang mana di situ terletak ada bekas penanaman kelapa sawit, itu nantinya akan kita tanam ulang, dan setiap satu petak penggalian ataupun tanggul ini nanti kita akan bikin satu lajur penanaman sawitnya ya bosku. Nah, untuk aturan seperti ini bosku bisa bosku terapkan, ataupun bisa bosku memakai sistem 21 ya, kalau memang dana penggaliannya itu minim ya bosku. Kalau memang bosku itu ada uang lebih, maka bisa dilakukan seperti ini ya. Jadi dengan cara sistem 1-1, karena penggalian menggunakan eksavator itu lumayan mengeluarkan uang saku yang sangat besar ya bosku. Nah, untuk pendanaan per satu paret seperti ini, lebar yaitu antara 1 meter ya,
Nah, panjang 100 meter itu 1 juta. Nah, di sini kita sudah membelah, itu ada beberapa paret kita hitung. Yang paling di sana itu ada satu ya bosku, yang dekat pokok sawit itu ada satu. Nah, ini yang kedua, itu yang ketiga, sebelah sana itu ada satu lagi, 4, 5, 6. Nah, sedangkan panjang ini adalah 200 meter, jadi 6 kali 2 adalah 12. Nah, ini sudah mengeluarkan uang 12 juta. Nah, yang itu masih satu lagi ya bosku, jadi 12 ditambah 2 juta berarti 14 juta ya. Nah, jadi memang untuk melakukan penanaman kelapa sawit di lahan gambut seperti ini itu sangat mahal sekali dibandingkan saudara-saudara dan bosku-bosku semua melakukan penanaman kelapa sawit di lahan ataupun di tanah yang tinggi ya bosku, atau di daerah perbukitan. Itu baru kita mengeluarkan dana waktu pengelolaan tanah saja bosku. Nah, nanti belum kita membeli bibitnya, belum kita lagi perawatannya, pemupukannya. Jadi kalau memang mencapai tahap pemanenan pertama itu mungkin mencapai puluhan juta ya bosku ya. Jadi untuk bosku-bosku semua yang mempunyai tanah yang tinggi di bagian dataran tinggi, itu kemungkinan sangat rendah sekali untuk pembiayaannya. Beda dengan pembiayaan yang dilakukan pada lahan gambut yang seperti punya kita ini. Nah, untuk posisi sekarang Dunia Kebun ini berada di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia ya bosku. Di situ ada alat eksavator Sani SY75C. Kalau saya nilai secara pribadi, penggalian ini sangat bagus sekali ya bosku ya. Karena sangat rapi, sangat lurus. Nah, kalau memang bosku-bosku semua terbebani oleh harga yang mahal untuk penggaliannya, itu bosku-bosku semua bisa melakukan, yaitu dengan cara tapak timbun ataupun tapak kuda yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau perorangan di kampung-kampung ya bosku. Jadi dengan cara menggunakan cangkul, nah itu tergantung ukuran silindernya, mau bosku bikin 2 meter ataupun 1,5 meter ya bosku. Nah, sawit yang kita tumbangkan ini sudah berumur kurang lebih 6 tahun ya bosku, karena ketinggiannya ini sudah mencapai 2 meteran sampai 3 meter bosku. Jadi untuk teman-teman semua, inilah rencana daripada Dunia Kebun mau menanam kelapa sawit, yaitu dengan pengolahan tanah terlebih dahulu, yang nantinya setelah selesai penggalian ini nanti akan kita diamkan biar supaya tanggul-tanggul yang sudah kita bikin ini nanti akan tumbuh rumput. Setelah itu baru kita lakukan penanaman. Kalau kita melakukan penanaman secara langsung, itu akan mengeluarkan pupuk yang sangat banyak, karena kadar zat asam di sini sangat tinggi sekali ya bosku ya. Kita tinggikan bosku.
Oke teman-teman dan para sahabat-sahabat dunia kebun di mana Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selalu menemani dunia kebun beraktivitas. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, umur panjang dan kesehatan buat keluarga. Dan apa yang teman-teman usahakan itu akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dan semoga berkah buat keluarga ya teman-teman. Oke teman-teman semua dan bosku-bosku semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.